Halo Sobat Telkom University dan teman-teman semua. Kami kali ini dengan kelompok 5 akan mengadakan sedikit podcast yang membahas tentang jalur langit dan jalur orang dalam. Jalur langit dan jalur orang dalam atau bisa disebut nepotisme atau KKN orang dalam. Bener banget. Bener banget nih. Pertama-tama- Sekarang perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya Helvan Marcelino Aldi Dwi Anggara. Saya Bagas Sumarsono. Saya Nizar Mteli. Saya Ahmad Alzeki Afila. Oke, sebelumnya kita perkenalkan role-role kita dulu. Saya dan teman saya Bagas sebagai host 1 dan host 2. Kemudian saya Nizar Mteli sama Azeki sebagai narasumbernya. Oke. Sekarang untuk narasumber nih. Mendengar kata-kata ordal ini bawaannya pengen ngeluh ya. Apalagi di medsos sering banget FYP tentang cerita fresh graduate yang udah lolos tes sana sini, interviewnya lancar, tiba-tiba digeser sama keponakannya manajer atau CEO perusahaannya. Sakit banget gak sih itu? Sakit banget sih. Nah, biar ngobrolnya berbobot dan gak sekedar julid, kita udah datengin dua expert dari kelompok kita, yaitu Nizar dan juga Zeki. Halo. Langsung aja nih kita ke Nizar dulu. Oke. Menurut Mas Nizar, gimana sebagai pengamat isu sosial kampus fenomena orang dalam ini, gimana menurut Mas Nizar? Ya. Kalau dibilang overthinking sih sayangnya sih enggak ya. Karena data dan cerita di lapangan itu emang nunjukin nepotisme itu udah kayak budaya tak tertulis gitu. Di beberapa instansi. Nah, tapi yang perlu kita kritisi adalah mindsetnya. Banyak anak muda sekarang tuh jadi apatis. Mereka mikir percuma IPK tinggi atau ikut bootcamp apa segala macam, ujung-ujungnya yang jadi adalah anak direktur atau lain sebagainya gitu. Nah, pesimisme ini yang bahaya banget buat mental generasi kita gitu. Bener Itu sih. bener jadi demotivasi ya. Gitu. Nah, padahal kan kita kuliah kayak capek-capek buat bangun kompetensi, terus dari sisi perusahaan ruginya sih kalau nerima seperti ordal gitu ya. Ya, ruginya masih banget. Perusahaan tuh butuh orang yang ya bisa problem solving lah, bukan problem maker gitu. Kalau posisi strategis diisi sama orang yang titipan yang nggak punya skill, kompetensi gitu, kinerjanya pasti turun gitu. Dan ujung-ujungnya yang dapat karyawan lain yang harus nge-cover kerjaan dia gitu. Setuju. Sumpah, itu toksik banget lah ya. Nah, sekarang kita geser ke kacamata agama nih. Nih, Zeki, Islam kan mengatur semua aspek kehidupan nih, termasuk muamalah dan profesionalisme. Sebenarnya ada nggak sih dalil spesifik yang bahas soal titip menitip jabatan ini? Tentu ada. Dan peringatannya sangat keras. Pertama, kita harus luruskan dulu definisinya. Kalau sekedar memberikan informasi lowongan atau merekomendasikan syafa'ah hasanah atau pertolongan yang baik, itu dibolehkan. Berarti kalau semisal kayak ngasih tahu info kayak ini di tempatku lo sih ada lowongan kosong nih, gitu gak apa-apa dong? Sama sekali nggak apa-apa ya. Selama tidak ada manipulasi nilai atau menyingkirkan orang lain yang lebih berhak. Al-Quran menyebutkan di surat An-Nisa ayat 85 yang bunyinya gini. Barang siapa memberikan syafaat atau pertolongan yang baik, ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Nah, kalau nepotisme alias orang dalam
jalur curang itu dalilnya bagaimana? Itu masuknya ke kezaliman dan mengkhianati amanah. Lanjutan dari ayat tadi surat An-Nisa ayat 85 juga bilang, dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Yang lebih tegas lagi, ada perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jabatan atau pekerja itu adalah amanah. Kalau diberikan kepada yang tidak berhak atau tidak punya skill, itu berarti melanggar perintah Allah. Oh, kena banget ya. Berarti kayak ngasih posisi ke orang yang nggak nyampe apa, kayak berarti kayak masukin orang ke yang nggak bisa skillnya gitu, kayak nggak nyampein amanah gitu ya. Betul banget. Dan aku mau tambahin satu nih. Hadis sahih yang sering banget dikutip ulama soal fenomena ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Lalu ada sahabat bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan? Ya Rasulullah. Beliau menjawab dengan tegas, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Berarti sama kayak yang aku bilang tadi ya, kalau kinerja perusahaan hancur itu nyata ya, kalau nggak diisi sama yang bukan ahlinya gitu. Iya. Relate. Untuk ceritanya serem banget lah ancamannya, sampai disebut tunggulah kehancurannya. Berarti dosa nepotisme itu sangat-sangatlah besar karena merugikan banyak orang kan. Tapi Zeki, idealnya dalam Islam kriteria orang yang layak diterima kerja itu yang kayak gimana sih? Ada karena prinsip Al-Quran. Tepatnya di kisah Nabi Musa saat beliau dipekerjakan oleh Nabi Syuaib di surat Al-Qasas ayat 26. Salah satu putri Nabi Syuaib berkata, wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang-orang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang-orang yang lagi dapat dipercaya. Bentar, aku mau nanya dulu, Mas. Maksudnya dari kuat lagi dapat dipercaya itu maksudnya gimana sih? Dalam bahasa Arab disebut al-kiwai dan al-amim. Al-kiwai artinya kuat secara kompetensi, punya skill ahli di bidangnya, cerdas. Sedangkan al-amin artinya dapat dipercaya, punya integritas, jujur, gak korupsi. Nah, praktik nepotisme seringkali mengorbankan dua hal ini. Orang dititipkan biasanya nggak kiwai, nggak kompeten, dan jelas nggak amin, karena dia membenarkan untuk curangnya untuk masuk. Wah, penjelasannya masuk akal banget lah ya. Orang yang masuknya aja udah curang, merampas hak orang lain, gimana nanti pas disuruh pegang duit atau proyek perusahaan ya? Pasti sangat gampang tergoda oleh korupsi. Betul. Makanya dampaknya bukan cuma di dunia kerja, tapi di rezeki yang dibawa pulang. Rezeki yang didapat dari menyingkirkan hak orang lain itu secara jolim bisa hilang keberkahannya. Jadi ya apa gunanya gitu? Punya gaji tinggi tapi hidup gelisah karena rezekinya itu nggak berkah. Nah, aku mau ngasih pertanyaan terakhir nih sebelum kita closingan. Menurut mas-mas berdua sebagai Gen Z, ketika ditawarin kerjaan dari orang dalam, misal kayak sudah ikut jalur orang dalam sama bapak aja gitu, nah itu cara menanggapinya gimana? Kayak aku dulu ya. Iya.
Kalau aku sih tolak halus ya. Terus bilang ke apa? Buktikan ke orang tua atau keluarga gitu. Kalau kita tuh ada apa ya, nilai, value dalam diri kita gitu. Jadi kalau aku sih aku bakal bilang, Pak, Bu, doakan saja aku tembus tesnya murni. Aku pengen ngerasain keringat perjuangan sendiri supaya gajiku tuh nanti benar-benar halal dan berkah buat aku. Paling itu sih. Dan selalu ingat rezeki itu udah dijamin oleh Allah. Sedang menyelamatkan kita dari lingkungan yang toksik. Tetap ikhtiar, perbaiki CV, upgrade skill, dan andalkan jalur langit alias salat dan tahajud dan doa ibu. Jalur langit nggak akan pernah error atau kalah sama jalur manusia. Oke, mungkin itu saja dari saya. Masya Allah, obrolannya insightful parah ya. Ilmu daging nih. Gak kerasa nih, ngomong-ngomong kita udah gak kerasa udah masuk closingan nih, udah beberapa menit nih. Nah, karena udah mau masuk closingan, teman saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan nih. Silakan. Oke, untuk kesimpulan yang didapat dari dua narasumber yang kita ambil hari ini adalah dalam Islam pekerjaan adalah amanah. Memanfaatkan orang dalam untuk menyingkirkan kandidat yang lebih kompeten dan berhak adalah tindakan yang zolim. Itu diharamkan banget lah ya. Karena menyalahi prinsip al-khawi atau kompeten dan al-amin atau integritas. Sesuai dari surah Al-Qasas ayat 26. Hal ini juga merusak tatanan keadilan sosial dan mencabut keberkahan rezeki. Dan kesimpulan dari sisi karir, jangan jadikan fenomena nepotisme sebagai alasan untuk malas-malasan. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah memaksimalkan ikhtiar, tingkatkan kualitas diri, dan buktikan bahwa kompetensi kita tidak bisa diremehkan. Jadilah SDM yang dicari perusahaan, bukan SDM yang memohon-mohon pada koneksi. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman di Literary University dan dimanapun kalian berada, mending pusing mencari kerja dan upgrade skill dan value kalian daripada kita mencari orang dalam dan menanggung dosa-dosanya. Nah, demikian podcast Keislaman yang bertema orang dalam versus jalur langit. Semoga materi yang disampaikan oleh kelompok kami selaku kelompok 3 dan bermanfaat. Dan kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih Bapak dosen dan teman-teman yang udah menonton sampai habis. Ingat ya teman-teman, jangan lupa hindari nepotisme karena itu adalah perbuatan yang haram. Stay halal brother. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.